Halaman 25 dibaca, nanti maju ke depan satu-satu. Jadi sudah menghapusmu ya. Bapak disuruh baca kok nangis. Ada apa Janin? Wah, ini tadi yang mengatakan siapa? Kamu melakukan tadi Eva, kok Janin menangis? Itu saya mau menghapus sendiri, tapi waktu saya pegang patah ini. Apa kamu gak bawa sendiri? Tidak. Ini kan punyanya Dini. Sebenarnya apa yang kamu lakukan kalau menjadi orang lain? Kita ini tidak merusak. Nah, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita, Eva. Apa yang kamu langgar? Merusak barang-barang milik orang lain. Kalau kamu tahu hari ini kamu melanggar keyakinan kelas dengan merusak barang milik orang lain, apa yang akan kamu lakukan, Eva? Menjadi penghapus dan bertanggung jawab. Selain itu, Meminta maaf. meminta maaf. Berarti kamu akan mengganti penghapus Dini ya? Iya. Kapan akan menggantinya? Insya Allah nanti. Nanti waktu istirahat diberikan ya. Dan sekarang Eva minta maaf sama Dini karena tadi Eva merusak miliknya Dini ya kan? Dini jangan menangis, minta maaf. Ini aku minta maaf sudah menyatakan penghapusnya dan Ya sekarang belum membacakan kita lagi. Nanti Eva mengganti penghapusnya Dini ya. Salam, masuk. Apakah kamu tahu kenapa hari ini dipanggil guru? dan Apa? saya tidak memakai baju olahraga Kenapa Zara hari ini tidak memakai baju olahraga? karena seragam olahraga saya berbicara. Kalau kamu tahu kesalahan kamu sudah melanggar keyakinan kelas, tidak menggunakan masker, apa yang akan kamu lakukan Zara? Membeli seragam baru. Baik. Kira-kira kapan kamu akan membeli seragam baru? Insya Allah nanti. Baik. Setelah memakai seragam baru, nantinya Zara akan melakukan apa lagi? Saya tidak akan mengulang lagi. Kedua akan mengingat bahwa Zara akan membeli seragam baru dan tidak akan melakukan kesalahan memakai seragam yang bukan seragam olahraga lagi ya. Silakan ya. Tapi Ya. hari ini saya sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu sudah merusak penghapus milik teman saya. Bu Guru tidak marah, Bu Guru hanya mengingatkan saya bahwa tidak boleh melanggar keyakinan kelas lagi, dan saya sudah meminta maaf dan akan bertanggung jawab. Hari ini saya telah melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak memakai seragam olahraga. Bu Guru tidak marah, Bu Guru hanya mengingatkan saya untuk tidak melanggar peraturan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Lembian Bintang 1, yang saya hormati rekan-rekan CGP Angkatan 8 Kabupaten Magetan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Lembian Bintang 1. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan atau melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara destinasi budaya positif oleh Ibu Dwi Haryani, CG
Selawat serta salam tetap kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua adalah sambutan kepada Ibu Weni Radiani. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Bintang 1, yang kami hormati rekan CGB Angkatan 8 Ibu Dwi Haryani SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, dan mungkin ada karyawan dan karyawati atau tamu undangan di seluruh kecamatan Tendean. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara pemaparan materi oleh guru calon guru penggerak Ibu Dwi Haryani. Semoga hari ini akan berjalan lancar atas izin Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa kita lapaskan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan semoga kita semua menjadi umatnya yang beruntung mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tak banyak yang akan kami sampaikan di sini. Saya selaku rekan sejawat dari Ibu Dwi Haryani, yang pertama hanya mengucapkan selamat atas keikutsertaannya dalam program calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Magelang. Semoga dengan ikut sertanya beliau dalam acara ini akan memberikan manfaat bagi beliau sendiri ataupun bagi kita semua sebagai rekan sejawatnya, demi kemajuan dari pendidikan di lingkungan kita, khususnya dari Kabupaten Magelang pada umumnya. Kemudian yang selanjutnya, kami juga merasa sangat-sangat beruntung, sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan ini. Kita sekalian dapat merasakan manfaatnya, sehingga kedepannya dalam pembelajaran kita nanti juga ikut tertular dampak positif dari kegiatan calon guru penggerak ini. Dan bagi rekan-rekan yang lain yang belum mengikuti, semoga ini dapat menjadikan pembelajaran bagi kita, sehingga kita nanti akan tahu bagaimana mengikuti program calon guru penggerak ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Ibu Dwi Haryani. Semoga semakin sukses, acaranya lancar, dan juga mendapatkan manfaat yang baik bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan pada Ibu Weni Radiani selaku mahasiswa dari Ibu Dwi Haryani. Baiklah Bapak Ibu hadirin pada pagi hari ini, acara pembukaan pada pagi hari ini marilah kita tutup bersama-sama. Marilah acara kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Acara selanjutnya adalah acara inti, adalah pemaparan materi dari CGB Angkatan 8 Kabupaten Magelang, yaitu Ibu Dwi Haryani. Waktu dan tempat sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Dwi Haryani. Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat luar biasa. Coba kok enggak semangat? Ayo kita supaya semangat ya dulu ya. Kita buat tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3.
positif. Pada hari ini saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif. Lanjut. Perkenalan dulu, saya adalah CGP Amanat 8 dari SDN Lembian Bintan 1. Sebelum kita ke disiplin positif, apa itu yang harus kita tekankan dalam diri kita? Ilusi kita, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita beranggapan kitalah yang mengontrol murid. Jadi setiap murid itu pasti tunduk patuh pada kita. Itu namanya adalah ilusi mengontrol. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan, terkadang kita itu memberikan penguatan kepada anak. Kalian harus setiap pagi membersihkan dalam besar. Tapi seperti itu, anak itu malah menimbulkan rasa jengkel terkadang. Maka pada saat penguatan positif ini kita harus menggunakan kalimat yang berbeda, bukan seperti kita memerintah. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kadang kita merasa kalau anak, bajumu kok warnanya ini kok sering kobrang, kok kayak mama sakit. Seperti kita berpikir besok ini istriku, tapi enggak. Ternyata anak itu ada sebagian yang merasa dia itu seperti tertekan. Aku di sekolahnya kok seperti ini, dia akan merasa tidak nyaman. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Terkadang orang dewasa beranggapan anak itu berada di kekuasaan kita. Guru merasa murid itu harus tunduk dan taat pada perintah seorang guru. Selanjutnya, Pak. Coba sekarang bayangkan, semuanya tangannya dipegang seperti ini, kemudian dikepalakan. Bayangkan Anda ini memegang sebuah berlian. Teman Anda sebelahnya coba membuka. Kira-kira bisa apa enggak? Bagaimana tangan ini bisa terbuka? Ayo coba sebelahnya itu, misalnya berlian masukkan. Coba teman sebelahnya itu mencoba membuka. Bisa. Bagaimana ini bisa terbuka? Atas kemauan siapa? Diri sendiri. Atas kemauan diri sendiri. Nah, itulah disiplin itu muncul dari diri kita sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena omelan, tetapi anak itu disiplin itu berawal dari dirinya memantapkan bahwa dia akan melakukan disiplin. Mulai itulah muncul kemauan, akhirnya akan terbentuk perilaku. Selanjutnya, ini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kita memegang tangan itu adalah teori kontrol. Kita mengontrol supaya diri kita tidak ditekan oleh orang lain. Kekuasaan kita adalah yang memegang kita sendiri. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi sebelum kita mendidik anak tentang disiplin, kita harus mindset kita berpikir harus berubah. Anak kalau terlalu ditekan bukannya semakin disiplin, tetapi semakin membungkam. Jadi bagaimana disiplin itu bisa ditekankan dengan kebiasaan. Oke, lanjut. Nah, ini stimulus respon lawan dari teori kontrol. Realitas dari pandangan tentang dunia, stimulus respon tentang dunia yaitu realitas kebutuhan kita sama. Tetapi kontrol teori tentang dunia adalah kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Padahal tidak, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Kira-kira bisa tidak? Tentu tidak. Nah, kita berusaha
memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak membuat pandangannya sama, tapi memahami pandangan orang itu agar sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi seorang anak terkadang dia waktu diajar tidur saja, tidak mau menulis. Kita harus tahu anak ini nggak mau mengerjakan. Kita nggak boleh seperti itu. Tidak boleh mendiskriminasi anak bocah ini berarti nggak mau mendengarkan kita. Tidak seperti itu. Kita cari dulu permasalahan. Kenapa dia telah tidur? Apakah dia membutuhkan kebutuhan yang diinginkan? Kebutuhan manusia itu kan ada 5. Nanti di belakang dijelaskan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata dari teori tangan yang kita pegang tadi ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Oke, lanjut. Sekarang konsep disiplin dan motivasi. Apa itu disiplin? Disiplin diri artinya mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin diawali dari apa tadi? Dari niat. Setelah niat ada keinginan. Kemudian apa saja yang mendukung disiplin itu? 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, lanjut. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini biasanya terjadi pada anak-anak kita. Biasanya anak-anak besok kita membersihkan halaman seperti itu. Ternyata ada 1 atau 2 anak yang merasa keberatan dengan perintah dari guru itu. Kemudian dia berpikir, aku boleh kalau tidak membersihkan halaman pasti dapat hukuman dari guru. Maka dia akan melakukan kegiatan itu dengan terpaksa, bukan dari hati nuraninya. Kemudian yang nomor 2, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada ini 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya lakukan? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Nah, biasanya hal-hal ini juga dilakukan oleh anak-anak kecil, terutama anak kelas bawah. Biasanya guru waktu pelajaran memberikan, kalau anak-anak nanti kalau bisa mengerjakan dapat hadiah. Mereka itu seperti termotivasi supaya untuk apa? Mendapatkan hadiah, bukan untuk menyelesaikan pekerjaannya dulu. Dan biarkan saya mengerjakan entah itu dengan menyontek atau bagaimana, yang penting saya dapat pujian dan penghargaan dari Bapak Ibu guru. Terkadang waktu pagi kita berjejer di depan kelas. Siapa yang bisa terten nanti dapat pin dari Bu Guru. Mereka itu kadang anak kelas bawah tidak tahu pin itu apa toh. Yang penting mereka dapat. Hanya itu kan yang di pikiran mereka adalah dapat, bukan bagaimana mereka disiplin berjejer di depan kelas sebelum masuk kelas. Yang diajar hanya penghargaan. Terkadang seperti itu prinsip anak-anak. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini kan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan
sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang tertinggi. Jadi anak di sini sudah memiliki niat, keyakinan untuk melakukan kegiatan disiplin positif. Untuk melakukan apa? Melakukan nilai-nilai kebajikan seperti jujur, tertib, kemudian patuh. Lanjutnya, keyakinan kelas. Kita setelah mengetahui tentang disiplin itu akan kita turunkan menjadi keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas itu terdapat disiplin positif. Mengapa disebut keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan yaitu nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan termotivasi untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu dimulai dari mana? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret berupa pernyataan, kalimatnya itu positif, tidak banyak, dapat diterapkan, dan semua terlihat dalam pembentukan. Jadi intinya adalah kalau peraturan kelas itu dominan, yang bekerja adalah gurunya, yang membuat peraturan adalah gurunya. Siswa hanya bersifat pasif dan hanya mengikuti. Kalau keyakinan kelas berarti guru itu hanya sebagai apa? Fasilitator. Kita itu hanya mengumumkan balik kepada siswa. Anak-anak, keyakinan kelas apa yang patut kita terapkan pada hari ini? Setiap mau pelajaran diharapkan seorang guru bisa membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak setiap pagi sudah terbiasa membuat keyakinan kelas. Misalnya tertib Bu, baik, seperti itu. Kemudian ada anak lagi, Bu, disiplin waktu. Oh ya, baik. Disiplin waktu itu bagaimana? Kalau pulang tepat waktu Bu, misalnya seperti itu. Baik, lanjut. Nah, di sini saya buat sebuah kalimat tentang selalu kembalikan buku di tempatnya. Tadi kembali ke slide sebelumnya. Kalau keyakinan kelas itu adalah berupa pernyataan, kalimat positif, kemudian tidak banyak, dapat diterapkan. Coba lanjut. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya tentang apa ini? Tentang tertiban. Contoh seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti apa? Dilarang mengganggu orang lain. Berarti apa? Menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Disiplin, tertib, ataukah apa? Kenyamanan? Yuk, coba. Dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba itu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran? Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti tertib. Terus selanjutnya, mencatat tindakan guru. Ini ada beberapa tindakan guru, yaitu tentang hukuman atau konsekuensi. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Lihat dulu slide selanjutnya, Pak. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Misalkan contoh, seorang anak dalam sekolah, kemudian bapak gurunya
menghukum dia untuk berlari di lapangan selama 10 kali. Itu adalah termasuk hukum. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati. Berarti kalau hukuman itu kalimatnya adalah kalimat yang keras. Fisik, bapak seorang guru itu kalau mengatakan hukuman dia itu pasti melotot, penuh dengan amarah. Kalau seperti itu, kemudian anak akan bukannya anak semakin disiplin, tapi anak akan semakin membenci disiplin. Dia akan berusaha bagaimana dia itu bisa melanggar disiplin. Anak membenci kedisiplinan karena apa? Karena mereka selalu mendapatkan hukuman. Bagi mereka hukuman itu adalah suatu tekanan. Jadi bukannya di dalam diri anak itu tumbuh disiplin, tetapi dia akan semakin membenci kedisiplinan. Akan berusaha bagaimana dia bisa melanggar disiplin tersebut. Kemudian hukuman itu adalah sebuah paksaan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi mereka terlalu terpaksa dan menjadikan pribadi yang berbeda dengan yang ada pada dirinya sendiri. Kemudian kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi yang membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus anggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara. Kalau konsekuensi ini adalah hasil dari sebuah keyakinan keras. Kalau kita sudah memiliki konsekuensi, misalnya besok anak-anak ulangan bahasa Jawa, kalau tidak membawa pensil, anak-anak harus membayar 500 rupiah. Seperti itu adalah konsekuensi atau yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan akibat dari perbuatan salah yang dia lakukan. Itu adalah konsekuensi. Atau nama lainnya bisa juga dengan apa? Bisa juga dengan sebuah pernyataan di dalam diri anak bahwa dia harus bersikap disiplin. Supaya apa? Supaya mendapatkan perilaku yang lebih baik. Coba nanti atasnya tadi soal misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Anda dari keterangan hukuman dan konsekuensi tadi ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa? Hukuman. Oh. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat belajar di sekolah. Termasuk apa? Hukuman. Boleh ditulis. Kemudian murid diminta push up. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang malah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCK. Sekarang kita lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Apa yang dilakukan manusia baik itu perilaku perbuatan itu berdasar pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Lanjut. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, baik itu pangan, sandang, pakaian, materi, itu maksudnya adalah kebutuhan bertahan hidup. Lanjut. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan,
berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasih mengasihi, disayang menyayangi. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, kelompok, dan bahkan dengan binatang peliharaan. Kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman-teman, kelompok klub, guru, konselor, dan pospa. Pada anak-anak, biasanya dia adalah membutuhkan cinta dan kasih sayang. Terkadang orang tua sekarang mereka hanya memberikan materi, memberikan mengantar anak mereka sudah sekolah, mereka ke sekolah, mereka sudah lepas. Setelah itu tanggung jawab mereka lepas. Setelah pulang dari sekolah, mereka hanya diberikan materi saja. Kenapa orang tua sekarang itu banyak yang bekerja di luar? Seperti di daerah sini, kebanyakan ibu-ibunya adalah bekerja di luar. Terkadang anak-anak itu menginginkan cinta dan kasih sayang itu tidak tampak. Misalnya mereka ditaruh kelas 1, mereka disuruh menulis, tidak mau menulis. Disuruh menulis, menggambar, mencoret. Sebenarnya anak itu bisa, tapi kenapa melakukan hal itu? Karena dia itu hanya menginginkan kasih sayang. Di rumah mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Mereka mencari kasih sayang di sekolah. Mereka pasti diperhatikan gurunya. Nah, kenapa kamu tidak mau menulis? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Jadi pertanyaan seorang guru itu saja dia sudah merasa mendapatkan kasih sayang. Penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuasaan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Biasanya pada saat ini anak-anak pada proses penguasaan ini, anak-anak itu mencari perhatian dengan cara mengganggu temannya. Contohnya, misalnya temannya mengambil buku, membeli buku. Bukunya disobek, seret. Temannya beli jajannya diminta. Karena apa? Karena dia merasa menguasai. Dia menjadi seorang pemimpin. Dia bangga menjadi pemimpin. Terkadang anak itu dia itu pola dan tingkah lakunya tidak karuan. Di dalam kelas dia seperti tidak menghargai gurunya. Karena apa? Dia merasa menguasai kelas. Dengan temannya, dia selalu membuli temannya, berarti dia merasa menguasai. Lanjut. Kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lemahnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebebasan ini terkadang anak-anak waktu diajar itu sesukanya. Kan Bapak Ibu guru, anak-anak diajar, oh jangan seperti itu, oh jangan seperti itu, ayo kita gambar. Guru kalau ngajar gitu-gitu aja seperti itu adalah keinginan untuk bebas. Jadi kita sebagai guru memfasilitasi saja. Nah, oke, bagaimana misalnya menghitung? Baik, kamu ditanya menghitung, bagaimana cara anak akan memiliki ide sendiri. Kalau harus kita buat akar, kita buat kadang anak-anak berpikir membuat, tapi sebenarnya anak-anak punya ide sendiri. Oh, caranya dia memiliki kreativitas sendiri, memiliki kebebasan. Terkadang anak-anak disuruh gambar rumah. Pernah Bapak Ibu guru anak-anak disuruh gambar rumah, oleh digambar binatang. Pernah seperti itu kan? Nah, itulah kebebasan anak untuk berekspresi. Lanjut. Kemudian kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Terkadang anak-anak mencari kebutuhan kesenangan ini dengan hal-hal yang negatif. Misalnya, temannya beli jajan, direbut seperti itu. Setelah direbut, ternyata Pak, jajan itu dilempar-lempar. Mereka tidak makan, tapi cuma dilempar-lempar. Dengan cara seperti itu saja mereka sudah senang. Terkadang kemarin ada permainan lato-lato ya. Di sekolah anak diajar gurunya malah bermain lato-lato. Karena itu adalah kesenangan anak. Mereka itu
udah bisa. Tapi kalau sudah bisa saya senang, berarti itu adalah kesenangan siswa. Nah, ini ada pertanyaan tadi. Dari 5 kebutuhan manusia tadi, saya buat 4 pertanyaan. Coba dibaca. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka dan senang menyanyi. Aku kan suka, senang dan menyanyi. Berarti apa? Suka, senang dan menyanyi. Berarti isinya apa? Kebutuhan apa? Senang, betul, kesenangan. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kadang anak-anak mencari sensasi, mau jepit, gambarnya, bunikan Doraemon. Berarti dia itu mencari apa? Dari kebutuhan tadi dia mencari apa? Kasih sayang, perhatian, betul. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, mendengarkan ibu guru ceramah saja. Berarti itu kebutuhan apa? Kok gitu saja bu? Berarti dia itu mencari apa? Tidak. Terus aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu apa? Coba itu ya, itu kan tulisannya begitu. Langsung lagi jawabannya itu langsung. Nah itu kan ada jawaban. Tertutup jawabannya. Oh ya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti antara apa? Kesenangan. Lanjut. Sekarang seorang guru harus memiliki posisi kontrol. Posisi kontrol untuk apa? Menguasai emosi kita. Kita tadi sudah mengenal tentang hukuman, konsekuensi, disiplin diri, keyakinan kelas. Sekarang kita harus menguasai posisi kontrol. Posisi kontrol itu adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau monitor, dan manajer. Penghukum biasanya di sini guru garang di depan kelas, suaranya sudah keras. Apa yang kamu lakukan tadi? Kelas sudah teriak, matanya pasti melotot. Karena apa? Dia penuh dengan emosi. Itu adalah penghukum. Posisi kontrol ini guru menggunakan nada suara tinggi ketika berbicara. Jadi kalau kita itu memang suaranya sudah tinggi, tetapi kalau tidak bergerak, mata tidak melotot, tidak marah, muka tidak merah, berarti itu sebenarnya tidak marah, tidak menghukum. Selanjutnya, membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini guru akan bersuara lembut, tapi dia semakin membuat anak merasa bersalah. Tidak secara fisik, tapi secara hatinya. Misalnya ada anak yang bertengkar, kemudian waktu ditanya, kenapa kamu bertengkar? Aku tadi bu sepatu disopirin Adi, misalnya seperti itu. Kemudian yang menyukai ditanya, apakah kamu tidak kasihan melihat Adi sepatunya sopir? Apakah kamu tidak kasihan orang tuanya Adi tidak punya? Seperti itu akan menimbulkan anak yang serba salah tadi merasa bersalah, berarti membuat orang merasa bersalah dan anak terkadang merasa rendah diri. Lanjut sekarang ke teman. Posisi ini guru bersikap seolah-olah dia itu adalah teman mereka. Kalau di SMA itu kan terkadang anak-anak sudah dewasa, mereka itu curhatnya dengan guru mereka. Berarti mereka itu kalau ada masalah di rumah, mereka curhat dengan gurunya. Dan guru di sini posisinya adalah teman. Dari cara bicara, dari cara menyelesaikan masalah, dia adalah sebagai seorang teman. Selanjutnya, pemantau atau monitor. Ini hanyalah kita hanya mengawasi. Jadi misalnya anak melakukan kesalahan, kita cuma bertanya, apa yang kamu lakukan tadi? Sekarang dia akan menjawab sendiri dan dia akan merasakan kesalahannya itu sendiri. Akhirnya mengalir cerita, akhirnya menemukan jalan dari permasalahan tersebut. Kemudian
Yang terakhir adalah manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini manajer adalah guru sebagai teman sekaligus sebagai pemantau. Jadi di sini misalnya anak melakukan kesalahan, guru itu menanyakan, apa yang kamu lakukan? Saya tadi membuang makanan, kenapa kamu buang? Seperti itu. Terus kemudian muridnya, tadi tidak sengaja, apakah kamu tidak kasihan yang membuat makanan? Dia akan menceritakan, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Anak akan menjawab dengan sendirinya. Terus lanjut. Sekarang kita ke segitiga restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini bukanlah sebuah ilmu yang paten. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu tidak harus menstabilkan identitas anak dulu. Menstabilkan identitas itu bagaimana Bu? Menstabilkan identitas itu kita menanyakan anak, kenapa kamu melakukan kesalahan? Seperti itu menstabilkan. Apa yang kamu lakukan tadi? Seperti itu adalah menstabilkan, mengembalikan posisi anak ke tempatnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini adalah pertanyaan dulu untuk anak yang melakukan kesalahan itu supaya dia menjawab dengan jujur dengan sebenarnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah anak mengakui kesalahan, guru akan mengembalikan kepada keyakinan. Keyakinan kelas apa yang diambil. Prinsip restitusi pada prinsipnya adalah restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan, dan restitusi kiri adalah cara yang paling baik. Jadi segitiga restitusi tadi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Seperti ini, bisa kita membuat pertanyaan. Kita meyakinkan kepada anak kesalahan itu tidak apa-apa, tapi kita dapat memperbaiki. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Mengapa kamu melakukan itu tadi anak? Seperti itu adalah validasi. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi dia, membuang murid yang lalu. Setelah itu menjelaskan kesalahannya. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, di sini adalah yang kita tekankan adalah disiplin aturan yang ada di sekolah, sehingga anak lebih percaya, lebih kembali lagi kepada disiplin yang sudah menjadi aturan di kelas atau yang menjadi keyakinan di kelas. Mungkin dari yang saya sampaikan ini ada pertanyaan atau mungkin dari teman-teman ada tambahan? Monggo. Baik, silakan. Ya, Bu Tina. Monggo. Ini ada satu pertanyaan dari saya. Apakah perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas? Terima kasih. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab. Kalau peraturan itu dominan guru yang membuat, bukan lagi kesepakatan dari murid hanya bersifat pasif. Guru yang bersifat aktif itu adalah peraturan. Dan terkadang peraturan itu bersifat mengikat yang menyebabkan anak merasa tertekan
rekan. Kalau keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas, hampir sama dengan kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama di dalam kelas tersebut. Setiap masuk kelas kita membuat keyakinan kelas. Jadi misalnya kelas 1 dengan kelas 2 itu berbeda keyakinan kelasnya. Pelajaran bahasa Indonesia dengan IPA berbeda lagi keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas intinya adalah kesepakatan yang diyakini bersama antara murid dan difasilitasi oleh seorang guru. Mungkin itu jawaban saya, Bu Tina. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ya, oke, Rani. Saya Bu, contoh dari budaya positif yang ditetapkan di sekolah itu apa saja Bu? Mungkin sebenarnya budaya positif itu sudah kita lakukan setiap hari di sekolah kita sendiri, tapi kita tidak menyadari itu adalah budaya positif. Salah satu contohnya saja 5S. Pagi hari kita pasti salaman. Bila anak datang kita menyapa, bersalaman. Kemudian yang kedua, misalnya setiap hari Senin, hari Senin kita melakukan apa? Upacara. Upacara itu juga bentuk dari disiplin positif. Mengajari anak untuk belajar apa? Belajar tertib, belajar disiplin. Tertib berseragam, tertib waktunya. Kalau upacara pasti mereka datangnya. Bila sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sekian sesi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesempatan ini. Semoga teman-teman bermanfaat untuk teman-teman sendiri dan untuk saya sendiri. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan sejawat dari Ibu Dwi Haryani, CGP Angkatan 8 Kabupaten Magetan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dwi Haryani yang hari ini telah memaparkan materi budaya positif. Dari pemaparan beliau, budaya positif dapat terbentuk dari pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di sekolah. Selain itu, keyakinan kelas sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik jika setiap siswa bisa menyepakati atau mematuhi aturan yang dibentuk bersama-sama, yaitu keyakinan kelas. Selain itu, dari pemaparan beliau, kita sebagai guru jadi tahu bahwa dalam pemecahan masalah siswa, kita tidak boleh hanya berdiri di posisi seorang penghukum. Kita sebaiknya menggunakan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah siswa. Dengan adanya budaya positif, diharap nanti visi dari sekolah bisa terwujud. Demikian testimoni dari apa yang telah diberikan Ibu Dwi Haryani. Semoga apa yang dilaksanakan dalam CGP Bu Dwi Haryani bisa membawa dampak positif bagi kami, rekan sejawat dan sekolah. Selain itu, semoga apa yang sedang dilaksanakan Bu Dwi Haryani dalam kegiatan CGP berjalan dengan lancar. Terima kasih.